wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi garis dan sudut pada bagian subbab terakhir. Untuk itu, apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan. Untuk itu, langsung saja ke pembahasan materi. Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang garis dan sudut pada KD 4.12 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan garis. 4.13 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, untuk menemukan konsep sudut, amatilah dengan seksama pada gambar 7.17. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Misalnya, pemanah sudut terbentuk antara tangan dengan badan pemanah. Untuk gambar pemancing, garis bantu merah sengaja ditambah untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Terminologi garis dalam hal ini merupakan sinar garis, karena memiliki awal dan tidak memiliki titik ujung. Perhatikan garis lurus yang dibentuk antara alat backstop dengan matahari. Kedua garis lurus tersebut membentuk sebuah sudut tertentu yang akan menentukan ketinggian matahari. Sedangkan yang terdapat pada kursi dan meja biliar terdapat bentuk sudut pada tempat duduk dengan sandarannya dan pada arah bola. Nah, secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sana ada titik sudut P. Nah, sinar garis dari P ke A, alfa itu adalah sudut APB dengan titik sudutnya adalah P. Dan sinar garis PB. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, yaitu ukuran sudutnya 90 derajat. Sudut lancip, ukuran sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Sudut tumpul, ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut lurus, ukuran sudutnya 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut refleks, ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar sudut dan juga ukurannya. Kemudian sudut berpelurus dan sudut bersiku. Di sini ada permasalahan, yaitu suatu ketika Pak Thohir mendapat undangan jamuan makan malam dari seorang pejabat daerah di suatu restoran mewah. Pelayan restoran sudah menyiapkan semua makanan andalan restoran tersebut pada sebuah meja menu makanan. Nah, di bawah ada gambar meja menu makanan pada restoran tersebut. Mereka duduk melingkar pada meja menu tersebut yang dilengkapi dengan teknologi untuk menggeser setiap menu makanan. Satu geseran yaitu berlawanan arah putaran jarum jam. Setiap menu itu berarti menekan sekali tombol hijau. Dengan besar sudut satu geseran hanya 45 derajat. Harus berapa kali Pak Thohir menekan tombol hijau jika dia berturut-turut mengambil sop iga sapi dan sambal merah setelah mengambil nasi putih. Nah, jika posisi awal Pak Thohir menghadap menu sop iga sapi, maka berapa kali ia harus menekan tombol hijau agar mendapatkan udang goreng. Nah, jika posisi awal Pak Thohir menghadap ikan bakar, kemudian ia menekan tombol sebanyak 3 kali, maka menu makanan apa yang diperoleh Pak Thohir? Dan juga posisi awal Pak Thohir menghadap sambal merah, kemudian salah seorang tamu yang lain menekan tombol 2 kali. Jika setelah itu Pak Thohir ingin mendapatkan menu makanan sayur asem, berapa kali Pak Thohir harus menekan tombol hijau?
Nah, untuk pembahasannya pada slide berikutnya. Nah, yang pertama, karena Pak Thohir baru saja mengambil nasi putih, berarti posisi Pak Thohir adalah pada tombol nasi putih. Posisi Pak Thohir pada jamuan makan malam tepat berada posisi nasi putih. Satu kali penekanan tombol, menu hanya bergeser sejauh 45 derajat. Nah, yang kedua, satu kali menekan tombol geseran menu menghasilkan sudut perubahan sebesar 45 derajat. Setelah mengambil nasi putih, diperlukan pergeseran sudut sebesar 135 derajat. Untuk menggeser posisi sop iga sapi ke hadapan Pak Thohir, sudut 45 derajat berpelurus dengan sudut 135 derajat, sesuai dengan posisi nasi putih dan sop iga sapi yang berada pada satu garis lurus, karena membutuhkan geseran sudut sebesar 135 derajat. Artinya, Pak Thohir harus menekan tombol geseran sebanyak 3 kali, karena 135 derajat itu 3 dikali 45 derajat. Selanjutnya, setelah mengambil sop iga sapi, Pak Thohir menggeser posisi sop iga sapi sebesar 135 derajat untuk memperoleh sambal merah. Artinya Pak Thohir juga harus menekan tombol geseran sebanyak 3 kali. Jadi, posisi awal Pak Thohir harus menekan sebanyak 6 kali untuk memperoleh menu sop iga sapi dan sambal merah. Nah, selanjutnya yaitu pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Di sini ada permasalahan yaitu 7.2. Garis RS dan garis PQ berpotongan di titik T seperti pada gambar 7.3, yaitu dua garis yang saling bertolak belakang, sehingga membentuk 4 sudut, yaitu sudut T1, sudut T2, sudut T3, dan sudut T4. Tentukan M sudut T1, M sudut T2, dan M sudut T3, M sudut T4. Soal selanjutnya, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar, yaitu pada gambar, perhatikan gambar 7.40, yaitu gambar lintasan kereta api dan modelnya. Dan juga ada soal tentukan M sudut 1, M sudut 2, M sudut 3, M sudut 4, M sudut 5, M sudut 6, M sudut 7, dan M sudut 8. Dengan soal jelaskan hubungan di antara ke-8 sudut tersebut. Nah, untuk menjawab soal-soal ini akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, untuk pembahasan nomor 1 masalah 7.2 yaitu M sudut T1 bertolak belakang dengan T2 dan T4. M sudut T2 bertolak belakang dengan T1 dan T3. M sudut T3 bertolak belakang dengan T2 dan T4. M sudut T4 bertolak belakang dengan T1 dan T3. Yang kedua yaitu masalah 7.3, yaitu mengenai garis sejajar dan garis berpotongan. Untuk nomor 3, yaitu sudut-sudut luar terdapat pada sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Untuk sudut-sudut dalam, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Sudut dalam berseberangan, sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Untuk sudut dalam sepihak, sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5. Yang terakhir, sudut-sudut sehadap, sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 8 dan sudut
4. Nah, di sini ada tabel 7.6, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Silakan perhatikan gambar dan juga keterangan yang tertera. Selanjutnya, melukis sudut istimewa, yaitu melukis sudut 90 derajat, melukis sudut 60 derajat, membagi sudut menjadi dua sama besar, yaitu dengan menggunakan busur derajat untuk lebih akuratnya. Nah, untuk sekarang yaitu lembar kerja peserta didik untuk menentukan sudut berpelurus dan sudut penyiku. Nah, di sini bekerjalah dengan kelompok, yaitu dengan kelompok berisi 4 siswa. Dengan soalnya pada masalah 7.1. Gambar di samping mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Erik dan Thohir. Pada gambar juga sangat jelas diberikan arah mata angin setiap tempat yang biasa dikunjungi atau dilewati oleh Erik dan Thohir. Misalnya rumah Erik dan Thohir adalah poros arah mata angin dan sudut antara letak bukit dan gunung gedung sekolah adalah 35 derajat, serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat jika posisi Erik dan Thohir sekarang berada di tempat permainan dan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin. Berapakah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Untuk pembahasannya pada slide berikutnya. Nah, di sini ada pembahasan untuk mengetahui besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan. Nah, untuk mempermudah penyelesaian masalah ini, mari kita beri nama untuk setiap sudut yang terletak dengan pertanyaan soal seperti tertera pada gambar 7.24. Semua posisi tempat yang disajikan pada gambar bersesuaian dengan arah mata angin. Oleh karena itu, besar sudut beta ditambah besar sudut to sama dengan 90 derajat. Demikian juga besar sudut theta ditambah besar sudut alfa. Dari keempat sudut tersebut, dapat kita pahami bahwa sudut beta ditambah to ditambah theta berpelurus dengan sudut A atau A sama dengan beta ditambah to ditambah theta, yaitu 115 derajat. Nah, maka diketahui A-nya yaitu 65 derajat, to 35 derajat, sedangkan yang ditanyakan yaitu beta ditambah to ditambah theta. Dengan demikian dapat dicari sudut dari taman permainan ke hutan, yaitu 180 dikurangi 65 sama dengan 115 derajat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas uraian individu. Untuk nomor 1, sebutkan benda-benda di kelasmu yang segaris dan beri nama garisnya. Yang pertama ada penggaris, pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain yang segaris. Yang kedua, nyatakanlah setiap sudut berikut ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku, serta gambarkan setiap sudut tersebut. Yang pertama soalnya 1/3 sudut lurus, yang kedua 2/3 putaran penuh. Nah, jadi 1/3 sudut lurus itu 1/3 dikali 180, yaitu 60. Yang didapat itu sudut lancip. Yang kedua,
2/3 putaran penuh. 2/3 kali 360, yaitu sudut refleks. Yang ketiga, perhatikan balok. Sebutkan 3 pasangan garis yang saling berpotongan. Di sana terdapat balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi BF dan BA berpotongan di titik B, GC dan CB berpotongan di titik C, dan HD dan DA berpotongan di titik D. Sekian pertemuan kali ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat dimengerti oleh teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.